Halo semuanya, sebelum kita mulai videonya, gue mau cerita dulu. Salah satu karyawan gue, Fadil, baru aja nikah. Sehari setelah nikah, tiba-tiba dia datengin gue nanya tips biar pernikahannya jauh dari masalah. Sebagai yang lebih dulu menikah, gue bilang gak ada pernikahan tanpa masalah. Dan gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Semuanya itu kuncinya komunikasi, kita harus terbuka ke pasangan, terutama untuk urusan keuangan. Pengeluaran untuk kebutuhan mulai dari pulsa atau paket internet, tagihan, sampai biaya langganan streaming, baiknya dicatat dengan rinci bersama pasangan untuk bisa evaluasi pengeluaran selanjutnya, biar sebisa mungkin nggak lebih besar dari yang sebelumnya. Salah satu cara mengurangi pengeluaran adalah dengan belanja di Tokopedia Digital Goods. Lebih hemat dan untung nyambung terus pakai kode promo ini. Dapetin cashback 13% selama periode payday atau WIB, waktu terbaik untuk beli pulsa, bayar angsuran, bahkan booking pesawat atau hotel selama periode ulang tahun Tokopedia. Bersama Tokopedia, semua serba murah. Sekarang kita lanjut videonya. Halo semuanya, kembali lagi di Paranormal Experience. Jadi waktu pandemi itu gue sempet collab juga. Waktu itu soal hantu Laksmi ya. Laksmi. Ini narasumber kita waktu itu Valen sama Ara. Aranya ada di sini. Ara tadi datang ke sini. Ini kan kita syuting di kantor gue nih, ya kan. Ara datang bawa buku karena buku katanya baru mau terbit ya. Udah terbit. Katanya lagi PO, enggak? Iya lagi PO lagi sih. PO, coba lihat. Ini terus dia bilang dia mau cerita soal ini gitu loh. Jadi ini sosok pocong dia bilang. Tapi gue mau ceritain bang, cuman pocongnya ini beda kayak pocong biasanya. Iya. Pocong yang ini dia suka bercanda gitu, bener? Bener. Apalagi sih? Kenapa hantu tuh aneh-aneh banget sih sekarang? Jadinya ada kuntilanak botak lagi lama-lama ya. Oke, terus gue kan pegang bukunya. Ini bukunya sebenarnya masih dummy ya. Nanti covernya kayak gini. Cuman yang menarik adalah di belakang. Ini gue baca nih. Aryo adalah sesosok pocong. Lebih tepatnya seikat ya. Iya, segumpalan itu. Aryo adalah sesosok pocong yang ramah lingkungan. Jadi pocongnya nih ramah lingkungan ya. Katanya vegetarian juga dia nggak nih? Waduh. Minim emisi. Dan mendukung kampanye Go Green. Dia tinggal di tangga sebuah rumah yang dulu berhadapan persis dengan rumah Ara. Rumah kamu berarti Ara ya? Iya, betul. Aryo sangat suka kopi ABC susu. Semasa Kita harus nanya nih, semasa hidupnya, oke. Khususnya buatan Po Indul yang dandanannya mirip ondel-ondel. Oke. Gini ya, kalau misalnya ada orang cerita pengalamannya ketemu sosok lah, atau kan ada yang suka temenan juga tuh. Betul. Iya kan, termasuk kamu kayaknya nih. Itu biasanya kalau nggak serem itu penampakan, nempelin segala macam. Tapi ini kok kalau gue ngelihatnya kayak kamu itu akrab sekali ini dengan si Aryo ini. Iya. Ini ceritanya gimana nih? Awal ketemu itu aku pindah di tahun 2019 ke rumah yang dulu. Saat ini aku udah pindah rumah lagi. Dan saat itu lagi viral Laksmi ya, yang sempat dibahas juga sama Kak Radit. Iya, itu cerita kamu tuh Laksmi itu. Iya, yang sempat viral juga. Dan saat itu aku tuh pertama kali pindah. Ini posisinya rumahku, di sini ada tangga yang melingkar dan itu emang punya tetangga. Jadi tangga itu dibiarin gitu aja. Gitu. Tunggu. Ini kamu ada rumah nih. Kok bisa ada tangganya tetangga tuh gimana? Jadi seberang rumahku tuh jadi ada tangga ngelingkar buat naik ke atas atap rumah dia gitu. Oh, oke. Tapi bisa ngelihat. Maksudnya bisa ngeliat ada tangganya gitu. Iya, nggak jauh deh gitu kayak seberangan. Iya. Okay. Saat aku pindah rumah, itu aku lihat ada pocong nih lagi ngeliatin gini kan. Aku bilang, pocong nih. Saat itu aku masih kamu bilang gitu, wah pocong nih. Iya, karena dia ngeliatin gitu kan dari jauh kayak gitu. Udah kayak ngeliat belalang ya. Wah belalang nih. Aduh. Wah pocong. Yang aku tahu tuh sepengalamanku ketemu pocong, mereka tuh sosok yang jahil. Saat itu aku juga punya anak kan, punya baby. Jadi aduh gimana nih, nanti jahil nggak ya sama anak aku. Oke. Tapi itu nggak takut tuh? Aku. Karena udah biasa ya? Udah biasa. Ya dengan wajahnya yang gosong gelap itu, aku berusaha untuk seberapa pertemuan dengan pocong di tangga ini, which is Aryo dong berarti? Iya, Aryo. Berapa pocong yang udah kamu temuin sampai akhirnya ketemu si Aryo ini gitu? Bisa ada 12 atau 13. Berarti banyak ya? Lumayan. Jadi Aryo ini kayak pocong ke-13 yang kamu lihat. Jadi buat kamu tuh bukan sesuatu yang baru dan nakutin lagi. Iya. Tapi kalau pengalaman pertama ketemu pocong sendiri kapan? Waktu kecil. Waktu kecil itu situasinya gimana? Jadi dulu tuh rumahku tuh posisinya ya. Ini Jalan Raya Bogor.
Nah, rumahku tuh agak masuk ke dalam. Nah, saat itu tuh jadi keluarga aku punya kayak kebun yang lumayan luas lah, tapi baik pohon-pohon pisang, pohon apa aja ditanam sama keluarga aku. Nah, saat malam tuh maghrib, aku masih kayak bingung kok itu ada putih-putih ngebungkus gitu kan kayak permen. Betul. Kayak itu apa ya dalam hati aku, tapi dia tuh kayak melototin aja gitu, ngeliatin aja. Terus aku kayak nanya kan sama mama, "Ma, itu apa, itu apa?" Memang mamaku agak pengecut juga gitu. Enggak ada apa-apa, itu mungkin awan, kata mamaku gitu. Udah mau maghrib kan. Ya udah, dari situ tuh pertama kalinya aku lihat poci, sampai akhirnya aku sering terbiasa tuh ngelihat misalnya di pohon, khususnya pohon pisang. Aku lihat ada bentuknya sama. Jadi aku mulai mempelajari bahwa oh ini kayaknya sesuatu yang lain, bukan kayak kita. Oke. Gitu. Tapi konsep bahwa pocong ini adalah orang yang mau dikubur, kamu udah tahu pas kecil itu nggak tahu ya? Pokoknya taunya bentuknya aja. Iya, gitu taunya bentuk, sampai akhirnya ada salah satu kerabat yang meninggal. Lah kok sama gitu, tapi dibungkus juga, dipocongin. Dipocongin gitu. Dan malah aku lebih takut pas ngelihat orang itu proses dibungkus ya, ketimbang si pocong itu sendiri. Oke. Berarti kamu pas kecil tuh ngelihat pocong tuh masih kayak ini apa ya gitu. Betul. Kan, karena nggak tahu konsep bahwa orang sebelum meninggal itu kan dipocongin. Taunya bentuknya begitu aja dan aneh kayak orang-orang lain. Tapi kamu lama-lama nyadar bahwa hanya kamu yang bisa ngelihat aja. Iya, karena aku berdekatan ya umurnya dengan AA aku, AA Valen. Aku sering bilang, itu apa, itu apa. Aku tuh kayak, mana nggak ada, nggak ada gitu. Aku menyadari, oh ini beda nih, dan emang keluarga aku udah agak ngeprotek sih. Ngeprotek aku untuk kayak, kalau misalnya udah mulai malam, langsung pulang, jangan di luar gitu. Karena kakek aku udah bilang sama si mama, kalau aku tuh ya bisa beda lah daripada cucu yang lain gitu. Oh, tuh udah berasa ya. Oke, abis itu banyak pocong tuh ya. Itu yang pertama dilihat, bisa ngeliat lagi. Itu tuh random aja tuh ngeliatnya tuh. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang ngeliat di jalan gitu atau di kuburan gitu apa gimana? Jujur kalau di kuburan sih aku nggak pernah lihat. Lebih ke di pinggiran-pinggiran kuburannya, kayak misalnya di pohon yang emang nggak jauh dari kuburan, aku lihat. Dan sampai akhirnya aku pernah lihat pocong yang benar-benar sedekat itu di mama aku. Oh, dia sebelah mama? Iya, ngikutin emang. Jadi aku sempat tanya, "Mah, itu sosoknya kok ada yang sering Ade lihat gitu?" Mamaku tuh kayak speechless gitu. Maksudnya kayak mamaku kaget, terus aku bilang sosoknya tuh, jadi pocong yang benar-benar aku lihat wujudnya benar-benar deket, itu sorot matanya tuh kayak kuning gitu. Aku bilang lah sosoknya, terus mamaku tuh kayak langsung gemeter lagi minum, sampai jatuh gitu gelasnya. Oh ya? Sampai jatuh gitu? Dia kayak, kamu tahu dari mana gitu. Terus aku jelasin lah bentuk-bentuknya, emang sering lihat sepintas-pintas gitu, tapi nggak setiap hari aku lihat. Sampai akhirnya mamaku cerita bahwa dulu masih kecil mamaku tuh tinggal di daerah kota Depok. Dan itu tuh posisinya kakek aku orang kedua yang tinggal di situ, di daerah itu ya. Nah, menjelang maghrib mamaku tuh nyari adiknya, tante aku. Belum pulang, kakek aku udah marah-marah. Zaman dulu tuh kayak udah maghrib tuh harus udah di rumah gitu, nggak kayak sekarang yang banyak mobil motor. Sampai akhirnya mamaku mamaku jalan, udah nemuin adiknya nih ke rumah temennya. Terus tiba-tiba tuh ada yang manggil, mamaku kan namanya Cahaya ya. Dipanggilnya Yaya, mamaku cerita, dulu mama dipanggil deh, sampai dia tuh gemeter gitu. Yaya, ya karena mama masih kecil ya, dulu masih SD kelas 6, nengok, itu wujudnya pocong yang Ade bilang, sampai nangis gitu mamaku. Itu dia ngelihat itu pertama kali berarti? Iya, mamaku bilang. Terus aku tanya kan, kok bisa mah gitu? Ya dari pas mama lihat ada pocong gede di belakang mama, mama tuh kaget kan. Terus habis itu mama cobalah untuk bilang sama nenek aku. Kebetulan memang background keluarga aku nih terbiasa lah bersentuhan dengan mereka gitu. Tapi mama kamu nggak punya? Nggak punya gift itu, cuman dia kayak agak-agak takut lah. Berarti yang paling deket tuh si nenek? Dengan siapa? Yang punya nenek kakekku. Kemampuan itu? Nenek kakek. Iya. Berarti maksudnya itu dikonfirmasi ya ketika kamu ngelihat si pocong mata kuning sebelah mama itu, sebelah ibu itu dia pernah ngelihat
itu sebelumnya juga gitu. Iya. Padahal kamu nggak tahu cerita dia kan. Nggak tahu sama sekali. Itu yang benar-benar aku ngelihat sedekat itu ya saat aku masih sekolah. Itu lihat sosok pocong yang seram itu, karena kan biasanya tuh dari jauh aja sepintas. Aku berusaha untuk nggak tahu deh gitu. Oke, tapi buat kamu nyeremin dong ya pada saat itu ya? Iya, jelas. Ngelihat yang mata kuning muka gosong itu buat kamu yang masih kecil serem dong? Serem. Oke. Tapi ada banyak pocong lain yang juga tidak serem kalau kamu ngelihat. Apa emang tiap pocong? Tiap pocong bentuknya beda-beda sih. Kalau yang sepengalamanku ya. Ini dasar-dasar pocong nih. Sebelum kita ke Bikin Aryo. makalah deh. Nah, terus. Ada yang bentuknya tuh kayak khususnya Aryo tuh dia matanya hitam. Oke. Oh, jadi ini digambar sesuai dengan wujud asli dia, coba lihat. Iya. Nah, terus. Aku pernah lihat yang posisinya matanya tuh sorot mata tuh kayak warna kuning, kebanyakan warna hitam, tapi yang benar-benar jelas itu yang ngikutin mamaku. Sampai mamaku tuh cerita dia tuh diikutin sampai akhirnya tuh hampir umur mau SMP lah. Sampai katanya tuh lagi tidur ya ada yang ketok-ketok, ya gitu terus. Sampai akhirnya mamaku bilang ke kakek, dia akhirnya speak up lah kalau ternyata tuh diikutin, baru deh. Dan anehnya saat aku udah dewasa, ada lagi di mamaku gitu. Oh, yang sama? Yang sama, yang kuning itu. Padahal sempat nggak ada? Sempat nggak ada. Gitu, akhirnya aku coba untuk bilang, kenapa sih? Gitu. Ternyata si pocong itu bilang kalau mama aku tuh, jadi dia tuh manggil mamaku nengok, dia tertarik gitu. Dan posisinya si pocong itu tuh baru kecelakaan paginya, meninggal di situ. Gitu. Jadi karena merasa diperhatiin dia nempel. Iya. Tapi kalau ada sempat hilang lama itu kenapa tuh? Di cut sama kakek aku. Gitu. Oke. Dan dia balik lagi? Aku nggak tahu. Oke. Saat Pokoknya itu bisa ada lagi. Ada. Akhirnya aku bilang lah, tolong dengan sangat gitu, jangan kayak gitu. Balik lagi aja ke tempat awal kamu gitu. Terus akhirnya sampai sekarang sih nggak pernah ada lagi. Oke, nah berarti backstory-nya adalah kamu tuh udah ketemu pocong beraneka ragam, masing-masing punya ini sendiri ya, punya ciri sendiri. Bisa jahatin orang nggak sih tapi kalau kamu ngeliat gitu? Kalau sepengalamanku sih, aku belum pernah nemuin ya. Tapi yang aku kan sedekat itu dengan Aryo, aku sempat nanya kalau misalnya pocong tuh apa sih? Gue pengen lebih kenal jelas lah gitu. Karena kan kalau kuntilanak lebih jelas, iya. Kalau kuntilanak itu kan aku udah cukup deket sama Lasmi ya. Iya. Kamu emang ini banyak temen ya sepertinya terus. Dan dengan si pocong Aryo nih, karena dia tuh ngebanyol ya, jadi ngomong aja gue lo. Karena gitu. dia ngebanyol. Iya, sampai kayak kok bisa ada pocong ngomong ke gue lo. Aku sampai kayak waktu dia pertama kali, karena aku lagi ngejemur kan, aku setiap nemuin makhluk yang tidak manusia, itu aku berusaha untuk pura-pura nggak lihat. Karena itu pasti rese, diintilin gitu. Aku lagi jemur baju, tweet gitu. Tiba-tiba, Mbak, lu lihat gua kan? Tunggu. Ini kamu ngelihat dia di tangga kan? Waktu itu cuman kayak lihat-lihatan doang berarti. Lihat kan? gini doang, terus aku langsung berusaha untuk. Oke, tahu ada si Aryo, tapi saat itu belum tahu namanya pasti ya? Belum. Segala macam. Nah ini perjumpaannya ini pas lagi jemur baju. Iya, kita benar-benar ada pembicaraan gitu. Benar pembicaraan. Oke. Lagi jemur baju, tiba-tiba dipanggil mbak-mbak. Iya. Ini pocong ada masalah apa sih sebenarnya? Kenapa dia so akrab bener? Ngerti ya, emang masa gue kayak gitu. Takut juga sih, gue ngomongin. Nggak apa-apa kan ya. Oke, terus dia manggil. Mbak, dengan tujuan mau kenalan. Iya. Oke. Terus. Aku berusaha untuk nggak dengar, kayak pura-pura. Lo nggak ada gitu. Gue tahu lo bisa lihat gue kan, kata dia gitu. Kok tetap pura-pura bego lah gitu istilahnya. Sampai aku beraktivitas segala macem, dia tetap kayak, Mbak, jahat lu, gue kesepian Mbak, kata dia gitu kan. Aku masih kayak, ini bener gak sih, kok ngomongnya gue lo gitu. Yang biasanya aku lihat pocong ya jauh-jauhan, tiba-tiba ada yang sampai ngepepet itu gitu. Sampai suatu ketika, malam jam 3 nih, ini kan kamar aku ya. Jadi kadang tuh kalau jendela kamar kan ada hordengnya karena suka kena angin gitu kan. Pas jam 3 tuh aku kayak kebangun, pas kebangun nengok ke arah jendela, tiba-tiba tuh dia kayak gini, gitu, nengok kayak, ngintip. Iya ngintip, so astagfirullahaladzim kaget tuh,
ngapain sih lo, aku jadi kesel kan, ngapain sih lo kayak gitu. Terus dia bilang, Mbak, pelit amat dah, kata dia. Gue pengen ngobrol apa, kata dia gitu. Dia ngomong pakai dah. Emang Betawi banget. Ibaratnya gaul banget gitu, ibaratnya gitu. Iya. Bukan pocong Jaksel gitu. Iya, mungkin ya kalau dia saat ini gitu. Oke, terus? Sampai akhirnya aku kayak merasa resah kalau dia tuh selalu mepet aku mulu. Aku lagi nyuci segala macem, sampai anak aku tuh dibuat nangis gitu. Anak aku nunjuk-nunjuk, masih belum bisa berbicara kan, dia masih sekitar 8 bulanan. Gitu. Terus habis itu dia tuh nggak nangis. Anehnya anak aku nggak nangis. Biasanya nangis tuh kalau ngeliat hal-hal yang berbau bukan manusia. Terus aku kayak, ya udah deh, gue dengerin deh, apa sih mau lu gitu. Maksudku tuh lu jangan ganggu gitu. Sampai akhirnya aku tuh baru bangun tidur, aku mimpi pocong itu. Si Aryo nih? Iya. Mimpinya tapi dia pakai kacamata bulat kayak John Lennon gitu. Terus kayak sedih gitu di mimpi aku. Terus tiba-tiba tuh wujudnya berubah jadi pocong yang mirip dengan sosok yang ada di tangga nih si Aryo ini. Kira, wah kok sampai kayak gitu. Akhirnya aku coba untuk komunikasi sama dia, maunya apa gitu. Aku sambil bikin kopi. Kebetulan sialnya itu aku lagi bikin kopi susu ABC gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata dia suka. Ini kita nggak di endorse. Iya, ini nggak di endorse, mohon maaf. Ntar dikira tiba-tiba, wah ini endorsean susu kopi apa kopi ABC. susu ABC. Walaupun kita banyak adlib sama mereka sih. Oke, terus. Oke. Kira aku bikin, terus tiba-tiba dia tuh kayak, jadi kan ada kuncupnya gitu kan. Dia gini-gini, terus aku bilang, ngapain gitu kan, ngapain? Enggak Mbak, bagi dikit boleh nggak? Kata dia gitu. Terus aku bilang, enggak, enak aja, gue nggak pernah ngasih makan. Itu kalau berkomunikasi itu, kamu ngomong beneran atau enggak? Cuman dalam hati gitu? Hati. Oh, berarti kalau orang lain ngelihat dari luar tuh nggak kayak lagi ngomong sendiri gitu? Enggak, paling ekspresi muka aku yang kayak agak-agak beda. Paling keluarga aku udah tahu lah. Tapi ada nggak kayak orang yang mungkin bisa ngelihat juga atau apa segala macam yang tahu nih sama ngelihat Aryo juga gitu, pernah ada kesempatan itu? Waktu itu sempat masuk di Detektif Astral, tapi aku mediumisasi, dan sebelum mediumisasi pun orang-orang yang semacam aku gitu, kayak Kak Jesslyn, Jesslyn itu ya sempat ngomong lah dengan sama si Aryo ini. Dia sosoknya gini ya dijabarkan gitu. Berarti dia nggak hanya ngasih lihat ke kamu aja, itu dia ngasih lihat tuh karena dia milih orangnya atau? Kalau bisa dikatakan sih ya, dia milih siapa yang bisa untuk lihat dia. Dan berkomunikasi? Iya. Jadi meskipun dia punya kemampuan, kalau Aryonya nggak mau itu nggak bisa juga? Oh iya. Oh I see. Gitu. Oke, ini soal kopi susu ABC nih. Dia minta minum nih. Minta minum. Gimana cara dia minta minum? Kan dia nyeruput sarinya. Nyeruput sarinya? Jadi rasa kopinya tuh nggak ada. Di kita minum, kita manusia minum, rasanya tuh ambiar gitu, nggak ada rasa. Tapi aku nggak kasih ya. Enggak ya, enak aja. Aku dengan komunikasi batin lah. Enggak ya, aku nggak pernah ngasih makan mangsa loh. Aku bilang gitu. Iya, gue enak banget dah. Kata dia gitu kan. Yaudah, gue numpang duduk ya. Kata dia gitu kan. Ya duduk aja, aku bilang gitu. Jadi dia tuh tiba-tiba gini gitu. Apa tuh? Nyender? Kayak nyender gitu. Terus aku kan kayak bingung ya, kayak ini kok aneh banget sih ya. Ya udah akhirnya aku duduk di depan dia. Dia cerita gitu. Kesepian gue Mbak, selama ini gue sendirian aja. Sekalipun ada temen nih Mbak, kuntilanak semua, kata dia. Masa gue kayak bencong main sama cewek, kata dia gitu. Terus aku kan kayak, aneh banget sih. Terus aku ketawa jujur. Aduh maaf ya. Aryo, tolong deh Aryo. Ada wibawa dikit lah jadi pocong. Iya, aku juga kayak, Anda terlalu santai Anda. aneh sekali gitu kan. Oke. Aneh banget karena Terus. dia bilang, iya mumpung si Telasmi ini nggak ada di sisi lu, gue mepet dah, kata dia. Mau ngobrol gitu. Biasanya kan kayak, jujur ya, kalau kuntilanak tuh kayak agak posesif gitu. Jadi kayak misalnya ada makhluk lain tuh kayak nggak boleh, jangan, ini temen gue kayak macam gitu. Dia kayak kasih batasan. Terus, lu lihat juga gitu kan, bilang, iya, cuman dia katakanlah kayak energinya lebih gede lah daripada gue mah kan pocong cemen, kata dia gitu. Oke, nggak apa-apa deh. Nih ngumpung si Lasmi nggak ada, lu mau ngomong apa? Aku bilang gitu. Janji jangan jahilin anak gue. Even anak gue nggak nangis,
Tapi gue nggak suka liatnya karena sudah menyentuh keluarga nih gitu kan. Terus akhirnya dia bercerita semua hal yang bikin aku tuh kayak speechless gitu, kayak antara kasihan, ketawa tapi nangis gitu. Dia bilang, dulu gue kuliah mbak, gue kuliah di daerah Jakarta. Kalau dibilang kangen, gue kangen sama teman-teman gue kata dia. Cuman terutama perempuan yang pacar gue lah gitu, yang harus gue tinggalin. Kenapa aku bisa ditinggalin gitu? Terus kenapa lo jadi pocong gitu kan? Kenapa lo harus bentuknya kayak gini? Iya mbak, gimana ya? Gue jadi permen sugus begini kata dia gitu. Terus habis itu gue ditumbalin mbak sama bapak gue kata dia. Hah, kok bisa? Aku kaget kan. Ayahnya loh yang numbalin, bukan orang lain gitu. Ya bapak gue juga kagak tahu kalau misalnya ternyata tumbal yang harus menanggung itu semua adalah gue. Jadi bapak gue nih bersekutulah sama iblis gitu. Sugihan gitu ya. Sugihan. Ternyata pembayaran yang harusnya dibayarkan sama bapak gue ini nggak bisa bapak gue bayarkan. Jadi perjanjian pesugihan bapak gue adalah perjanjian darah gitu. Darah siapa? Darah keturunanmu yang akan menanggung. Nah bapak gue tuh nggak pernah jujur untuk melakukan pesugihan itu. Aku tanya kenapa mau melakukan pesugihan itu, apa sih hal mendesak, apa kok bisa sih mau pesugihan, aku bilang. Jadi gini, kalau misalnya dulu emak gue nih, ibu gue gitu, ibu gue namanya Ibu Kus, nah, Ibu Kus, bapak gue namanya Pak Musli. Ibu gue nih punya mimpi di kampung kalau ke kota harus sukses. Ya, biar nggak malu lah gitu pulang ke kampung, masa masih gerobak bakso dibawa pulang kata dia. Akhirnya bapak gue didesok sama mama gue untuk gimana pun caranya harus sukses lah. Nah ini emak gue nih emang pinter lah dibanding bapak gue. Emak gue pengen kuliah nggak punya duit dan punya mimpi lah kalau anaknya harus jadi sarjana gitu. Akhirnya emak gue nih kayak ada luka di hati ke bapak gue karena bapak gue nih sekolahin adik-adiknya bapak gue, istilahnya tante sama omnya lah. Tapi ketika gue yang butuh untuk pendidikan, bapak gue udah gak ada duit lagi. Karena kan persaingan bakso juga. Ya, jadi ayah pedagang bakso, sorry aku lupa jelasin. Sampai akhirnya ibuku tuh meradang lah kalau misalnya ibunya Aryo meradang kalau Aryo nih mau jadi seseorang sarjana juga kalau bisa gitu kata si ibunya. Akhirnya si ayahnya nih bingung dengan keadaan lagi kayak gini. Terus habis itu akhirnya ayahnya berusaha lah untuk nutupin, cari pinjaman sana sini untuk istilahnya biaya kuliahnya Aryo. Ibunya cukup keras ya menurutku tipenya ya, karena dia punya ambisi kalau misalnya pulang ke kampung dia nggak malu gitu ya. Dan akhirnya ayahnya nih kayak ketemu sama keluarga, bukan keluarga ya, kayak kerabat sih, kayak teman di kampung punya anak gitu. Nah akhirnya dia kayak menurutku sih dia ditipu ya sebenarnya, karena saat itu dia tidak menceritakan bahwa apa sih hal indikasi apa yang bakal didapat kalau misalnya melakukan pesugihan ini. Dia cuma bilang kesuksesannya aja. Berarti dia ditawarin pesugihan? Iya, sama Tarno namanya. Tapi dia nggak dikasih tahu akibatnya? Iya. Terus meninggalnya gimana? Aryo? Iya, meninggalnya pada akhirnya Aryo udah kuliah, terus habis itu juga dia punya seseorang yang dia cintain banget, dimana Aryo kan istilahnya dari ekonominya bawah banget lah gitu. Yang tinggal di ruko kecil, dia ada usaha keluarga ayahnya lah gitu. Sampai akhirnya dia suka sama seseorang perempuan yang katakanlah levelnya di atas dia gitu. Tapi dia perjuangin perempuan itu dengan cara apapun sampai akhirnya dia udah dapet dan ternyata tuh baru dia bahagia gitu ya. Ternyata ayahnya, dia nggak sengaja dengar, ayahnya pakai pesugihan dan ternyata udah jatuh tempo, mau nggak mau dia nih yang harus bayar pesugihan bapaknya. Jujur gue kecewa kata dia. Siapa sih yang mau mati? Gitu. Dibayarnya dengan nyawanya nyawa si Aryo. Iya. Terus meninggalnya apa, kecelakaan kah? Enggak. Atau dalam Sakit. tidur kah? Sakit. Jadi dalam jangka waktu beberapa bulan Aryo tuh jatuh sakit. Tapi dia udah tahu ajalnya bakal datang karena dia berantem lah sama ayahnya. Kenapa sih harus kayak gini gitu? Ya polemik lah akhirnya. Meninggal. Kenapa di rumah
tetangga itu, apakah emang itu dulu rumah dia atau dia cerita nggak tuh? Dia cerita. Sebenarnya sih kalau misalnya rumahnya itu tuh nggak di tempat itu. Tapi sebenarnya ada suatu hal yang aku nggak bisa ceritain. Aku juga ya dengan narasumbernya dari Aryo sendiri. Tapi akhirnya Aryo ini istilahnya dibebaskan lah dari tanggungan pesugihan itu karena ada perjanjian yang dilakukan oleh ayahnya selain ini untuk ngebebasin Aryo gitu. Ibaratnya Aryo nggak jadi keset si pesugihan ini, ibaratnya nggak dijadiin suruh-suruh, akhirnya dia bebas. Dia cerita sama aku, terus kenapa lo bisa di sini? Aku bilang gitu. Ya gue muter-muter lah nyari tempat, kata dia. Gue bingung, gue cari ke temen gue kan ya, ngikutin nih temen gue. Tapi waktu itu lagi di tongkrongan, lagi pada nyetel musik dah, kata dia. Terus pada ngopi kan, sialannya tuh kopi-kopi ABC, gue suka banget, kata dia. Ya gue seruput ya, temen gue si Yayan ngeliat, akhirnya tuh hilang gitu kan. Dikit dah, kata dia. Tiba-tiba langsung kaget, temen-temen gue kaget, gue juga kaget. Ternyata tuh gue nggak sengaja nampakin diri juga. Gitu. Pas lagi minum kopi? Iya, lagi begini, kata dia. Temen-temen kaget tuh. Untung dia nggak ngerokok dulu ya? Ngerokok. Oh, ngerokok juga? Apa, dia suka Samsu dia? Samsu. Bener? Bener, kadang filter. Kadang filter. Berarti untung dia nggak lagi nongkrong di Samsu nih. Tiba-tiba nyala sendiri tuh rokok. Aryo lo dada aja sih. Oke, berarti ya gara-gara nongkrong itu ke bawah apa segala macam ya. Tapi yang menarik adalah kalau emang dia cerita nih, si Aryonya cerita soal sejarah keluarga dan lain-lain. Berarti kan orangnya bisa ditemuin juga ya? Logikanya gitu. Keluarganya? Bisa. Kamu nggak penasaran nyari? Aryonya nggak ngebolehin. Oh gitu? Dia nggak mau kalau keluarga itu tahu dia bentuknya seperti itu. Jadi ayahnya doang yang tahu. Tapi kalau aku jadi kamu sih mungkin aku bakal ini apa namanya, kayak nggak usah tahu bahwa kita kenal sama Aryo. Tapi nyari tahu ketemu. Itu seru banget sih. Kayak kita nggak usah tahu gitu bahwa anaknya masih jadi pocong kenalan sama kita, tapi ketemu aja, pengen tahu gitu cerita dari sudut pandang bapaknya. Buat kita aja ya, maksudnya nggak usah diceritain kemana-mana, tapi buat kita pribadi gitu. Karena kadang kan kita tahu perspektif orang lain gitu, apa sih sebenarnya gitu kan dari sudut pandang yang lain. Siapa tahu ada semacam kejelasan atau insight yang menarik buat dibagi ke Aryo juga kan, ngerti sih maksudnya? Iya paham. Tapi kamu nggak punya niat buat cari tahu lebih? Kalau niat sih jujur ada. Waktu itu aku sempat nanya-nanya juga, terus kok keluarga lo gimana gitu. Dan kalau Aryo sendiri ya ada, dia cuma bilang itu keluarga gue udah balik ke kampung karena ya usaha juga udah hancur gitu. Dan ya gue nggak mau tahu, gue nggak pernah mau kalau ibu gue terutama ya sama adik gue itu tahu gue kayak gini. Ya istilahnya kan istilahnya setan ya atau makhluk lain gitu. Aku menjaga privasi mereka sih, gitu. Makanya aku kayak ya udah sebatas. Ya udah nggak apa-apa deh gitu. Ya. Nggak usah dicari tahu ya. Gitu. Oke, terus gimana dengan si Laksmi ini jadinya ketika kamu punya teman lain yang cukup deket gitu? Awalnya dia kayak menolak gitu kan, kayak nggak mau gitu, janganlah. Pokoknya pakai bahasa Sunda. Ini aku translatein aja. Ya janganlah, ngapain gitu. Udah tahu pocong tuh kayak gitu. Terus kayak gimana pocong? Kayak jahil, terus bau. Ya Laksmi jujur li agak bau gitu. Dan, omongin aja Laksmi. Iya maaf ya. Aryo pun bau gitu. Sampai kayak aku kadang suka kayak nahan apa. Baunya kayak gimana? Bau busuk. Oke. Bau busuk. Dan dia juga bilang, iya gue tahu gue bau. Kadang dia juga nyadar. Dia sadar kalau ada deodoran mah gue deodoranin muka gue, kata dia gitu. Dan ya aku kayak cuma iya maaf ya gitu. Gimana hidung gue di sini, aku bilang gitu kan. Terus dia ketawa doang. Tapi kalau soal bau, orang lain yang ada di ruangan itu juga bisa nyium? Kalau misalnya yang emang komunikasi sih. Gitu kayak dulu kan Laksmi juga diajak komunikasi sama Teresa Saraswati. Itu juga dia kebauan gitu. Kayak gitu emang. Tapi kalau kayak Laksmi itu lebih ke wangi gitu apa? Bau juga. Bau busuk juga. Iya kayak bau. Terus berarti nggak apa-apa tuh? Apa? Nggak apa-apa. Mereka, kamu punya
temen kuntilanak dan pocong itu nggak saling gimana gitu nggak? Enggak sih, awalnya kayak Lasminya kayak melarang gitu, karena kan memang pocong tuh agak jahil ya, jahil dan jujur katanya sih bawa sial. Dan Aryo sendiri juga melarang aku untuk terlalu dekat. Jadi kayak nggak tiap hari dia untuk datang ketemu aku, nggak tiap hari. Jadi ya dia membatasi diri. Dia sendiri sih yang bilang kayak gue nggak mau deket-deket lu atau abang lu, takutnya ya katanya sih bawa sial, gue juga gak tahu kata dia. Gue ngeri aja kata dia, makanya aku agak membatasi. Dan Lasmi juga ngomong kayak gitu. Dan aku menjelaskan semua hal. Terus dia kayak kasihan sih, mungkin ya dia juga kan meninggalnya tragis ya, istilahnya si Teh Lasmi. Ya mungkin dia memposisikan diri gitu, walaupun sesama setan gitu. Akhirnya ya dia. Tapi sesama hantu itu bisa saling ngobrol? Bisa, kadang bisa? suka ngobrol kok dia. Jadi ada kamu, ada Laksmi dan ada si Aryo, terus ngobrol gitu? Ngobrol. Oh, I see. Dan Lasmi sendiri lebih kuat ya. Dia tuh ibaratnya energinya. Jadi Aryonya kadang yang ciut sendiri gitu, kayak ya teh gitu, kayak manut-manut gitu. Ada senioritas dalam iya, dunia hantu juga ya? Dia juga sempat bilang, gue waktu nyari sampai di tangga PW ya, gue diusir mulu Ra, kata dia. Hah, diusir sama siapa? Ya mau genderuwo, mau pocong yang lain, sampai ditendang pala gue, kata dia. Kok bisa? Kok aku juga, kok bisa ya? Bisa lah, orang energi gue cemen, kata dia. Tapi yang ini gimana nih? Go Green nih gimana? Coba jelasin nih. Kita udah tahu lah dia suka kopi ABC ya. Iya. Kopi ABC yang mana nih? Yang susu? Kopi susu. Waduh. Kayak ini kampanye Go Green nih apa nih? Dia cerita apa nih sampai kamu bisa bilang bahwa ini pocong mendukung kampanye Go Green? Ya dia sih kayak misalnya seneng tanaman gitu loh. Kayak misalnya, Ro, tandus banget rumah lu, ijoin lo gitu kan. Apa yang diijoin? Catnya gitu kan. Aku bilang, kagak lu pasang-pasang tanaman kayak biar gue PW di sini, pohon pisang kayak, kata dia gitu. Sama, enggak mau. Aku bilang gitu, enggak, gue emang nggak terlalu suka menanam gitu ibaratnya, kayak nanam-nanam pohon takutnya mati, aku bilang gitu. Iya, pokoknya maksudnya dia waktu kuliah ya, istilahnya zaman dia muda. Itu kayak mahasiswa yang emang bukan demo ya, tapi kayak emang buang sampah tuh tempatnya kayak ramah gitu. Lingkungan. Iya, gitu. Lebih ke situ sih. Terus kayak emang dia suka yang berbau hijau-hijau tanaman gitu. Mungkin ya ada kamuflase biar dia bisa untuk nyenderan juga kali. Selain di tangga yang kering itu. Berarti emang dia nggak sama sekali nggak serem ya? Mukanya serem. Tapi nggak nakutin? Enggak, sama sekali. Lebih ke kalau misalnya Bang Radit ngobrol sama dia bakal nge-counter attack bercanda gitu. Sampai kayak teman-teman yang baca di Twitter terus sering lihat aku mediumisasi ya. Jadi ya nggak ada serem-seremnya, tapi lebih ke bercanda. Kayak misalnya konsultasi cinta nih, tadi dijawab. Serius. Ada pocong bisa iya ditanya-tanya soal cinta. Iya serius. Dia mau gemar menulis Anda aja udah mati ya. Anda nggak tahu apa-apa loh. Jangan gue nanti di enggak. Tapi gitu. katanya nih, ini kan ada videografernya Anissa, istri gue lagi bantuin kita. Pengen banget digentayangan. Oh gitu. Udah siap nih kok. Gimana tuh Faris? Apa mau dia? Jangan udah garu-garu kaki dia. Ya udah. Udah masalahnya dia tidur di rumah gue. Oh gitu. Masalahnya itu dia lagi nginep. Ntar rumah gue dimarahin istri lagi. Enggak ya, bercanda ya Aryo ya. Dia enggak. Apa? Dia di sebelah atau kayak gimana? Ini di sini. Ada beneran? Ada. Jadi dia nggak kayak di atas apa segala enggak ya? Mengintilin gitu. Makanya dia sempet nanya kayak males bener deh lu mau bawa-bawa deh. Ngobrol langsung gitu. Biasanya kan aku sebagai narasumber lebih ke dia yang narsum gitu. Oke, tapi tadi emang sebelum syuting sih kamu nawarin kan mau di mediumisasi ngobrol langsung. Kalau gue sih nggak berani sih, daripada kenapa-napa sih. Oke, berarti yang dilakuin sekarang ini sama si Aryo itu hanya ngobrol aja. Jadi dia dateng, ketemu kalian bercakap-cakap gitu ya? Lebih ke situ sih. Karena kan dia curhat panjang lebarnya udah ada dan dia kan kayak soft boy gitu loh. Apa tuh soft boy? Tipe-tipe lelaki yang waktu dulunya tuh kayak bucin banget sama ceweknya, sama pacarnya, sampai ada si orang yang emang sayang banget sama Aryo. Jadi si pacarnya ini dulu belum milih Aryo tapi milih orang lain.
gitu. Dan Aryo sadar diri kalau dari segi kantong, segi wajah, dari segi keadaan ya, karena ras juga beda, dia kayak ya udah nggak apa-apa kalau lo bahagia sama yang ono gitu. Tapi kamu nggak penasaran kayak Aryo nama panjang cewek lo dulu siapa sih gitu? Siapa tahu ada IG-nya kita bisa lihat. Aku nemuin tapi emang disamarkan namanya. Gitu. Dia sempat cerita. Kamu sempat lihat-lihat IG si mantan nih? Oh ya? Lihat. Anjir. Lihat sampai oh ini orangnya cakep juga sih dalam hati cakep aku. Ya? Cantik emang Chinese campuran gitu. Terus waktu dia meninggal ada posting apa gitu-gitu? Enggak, karena ya dia udah berkeluarga kan sekarang. Enggak, waktu dia meninggal, si Aryo meninggal dulu. Oh di Facebooknya. Itu aku cuma tahu dia bilang Facebook gue udah ditutup sama Ayu sama adiknya. Gitu. Facebooknya si Aryo. Tapi kalau sama orang-orang yang dia cerita ini, aku cuma sepintas nyari, oh ini orangnya ini gitu. Bahkan untuk set wajah sketsa ya, aku kan suka gambar. Itu agak-agak aku samarkan biar Aryo. Biar nggak mirip. Iya Aryo. Berarti ini pun juga tadi semua nama tuh keluarga dia disamarkan. Disamarkan. Oke. Nah, tapi itu ngomong-ngomong sketsa, berarti ini mukanya dia nih mirip-mirip gini nih? Sepintas-pintasnya ada. Jadi dia pakai kacamata begini. Iya. Terus rambutnya agak itu ya? Agak-agak belah gitu. Emang gondrong. Sama dia gondrong, pakai ikat rambut. Iya. Ada kumisnya. Di umur berapa dia meninggal nih? 20-an? 20-an. Berarti sekarang ketika kamu nulis buku ini, yang kamu ceritakan apa? Pengalaman dari awal ketemu? Iya, itu satu. Kedua, sama emang seisi hidupnya Aryo yang dia mau ceritain, aku tumpahin di sana. Itu lebih banyak lagi di buku ini? Iya. Kalau tadi kan sekilas perjumpaannya gimana, orangnya kayak gimana, pocong-pocong tuh ngapain gitu. Iya. Kalau jalan gimana? Mereka lompat, kan ada yang bilang mereka ada yang terbang lah, ada yang lompat lah. Kalau Aryo sendiri ya dia lompat tapi kayak gimana ya? Jadi dari sini tuh agak jauh sih. Kayak misalnya dari sini berapa meter tuh nyampe ke situ. Dia lompat tapi kayak agak gitu. Ototnya gitu. Lumayan bagus dia. Iya. Sering nge-gym. Lompatnya agak jauh ya. Yang pengalaman aku ya balik lagi. Tapi lompatnya jauh berarti? Jauh. Lumayan dari sini ke sini gitu. Kadang-kadang nyampe aja lah. Ternyata kayak gini. Karena kan ada yang bilang terbang lah gitu. Tapi kalau si Aryo enggak? Aryo enggak terbang tapi kayak loncat gitu. Gimana bilang ya? Gitu. Aku pernah nemuin pocong yang terbang. Pernah. Tapi itu gara-gara aku tuh sempat nge-tweet itu juga sih. Jadi aku lagi naik motor, terus itu tuh posisinya udah jam 9:30 atau 10:30 malam lah. Jadi daerah rumahku yang sekarang tuh emang gelap banget. Ada bengkel, jadi cuma lampunya satu doang. Bengkelnya cukup gede lah. Pas aku nengok, aku sama suami aku kan bawa motor. Aku yang bawa motor posisinya, aku nengok ada orang laki-laki duduk di motor tapi mangku pocong. Aku ngomong dong refleks, lah mangku pocong tuh orang, aku bilang gitu. Terus suami aku nengok kan, dia nggak bisa lihat tapi dia ngeliat ada sekelebat putih gitu. Suamiku, hah iya kok bisa sih gitu kan kata dia. Udah biarin aja. Terus aku ini bawa motor lagi, terus kayak aku ngecengin orang itu loh, dia nggak tahu aja segala macam, dia nggak tahu aja tuh udah pocong gitu. Tiba-tiba tuh pocong yang tadi tuh jadi kain kafan tuh coklat banget. Kalau Aryo tuh coklat dikit, kayak tanah itu udah coklat banget, mungkin udah berapa lama aku nggak tahu. Tiba-tiba tuh set gitu, kayak agak terbang tapi nggak terbang yang jauh gitu, set di depan muka aku. Terus dia kayak ketawa, aku hampir mau jatuh sih dari motor karena kaget, kayak gitu. Ya jahil balik lagi, terus aku kayak langsung melipir, langsung ngambil kiri. Terus aku kayak kaget kan, kenapa kata suami aku, enggak pocong yang tadi gak tau marah apa gimana ya karena kita cengin gitu. Ada di depan muka gue, aku bilang gitu kan. Terus yaudah nafsi-nafsi aja, nafsi-nafsi tuh udah masing-masing gitu. Kayak aku bilang jangan ganggu ya gitu. Gue minta maaf deh kalau udah nyinggung. Terus ya udah. Nah gitu. Itu si suami kamu ini, kamu kenal si Aryo segala macam, dia gimana? Kenal. Awal-awal sih aku tuh sempet ngobrol lah, anak aku nih kayaknya ngeliat sesuatu gitu. Sampai akhirnya temennya dia ini, temen aku juga, itu ngeliat. Emang bisa ngeliat. Aku belum cerita apa-apa dia udah ngomong. Oh ini pocong nih gitu? Ini ada pocong nih, hati-hati pocong mah jahil gitu. Aku bilang iya gitu. Padahal udah kenal? Udah, tapi sepintas yang kita cerita ngobrol tuh,
baru abis Baru dia awal. curhat lah gitu. Oh. Jadi aku nggak terlalu intens kan, kayak udah tahu cerita lo gini ya udah gitu. Sampai akhirnya aku ngobrol lah sama suami aku, ini ada pocongnya ini nih sebenarnya namanya ini. Aku ceritain, terus dia kayak kaget banget karena aku ceritanya kan detail lah dari A sampai Z lah. Dia kayak kaget, tapi kasihan ya kata dia gitu. Maksudnya siapa sih yang mau mati karena hal itu gitu. Iya, terus ya udahlah biarin aja kata dia gitu, yang penting nggak ganggu anak kita gitu. Iya ya udah, karena dia kan udah biasa ya, aku kadang-kadang suka ngobrol sama Lasmi, kadang sama yang lain, dia udah biasa. Oke, terus ini udah ditulis jadi buku dan lagi dibuka PO-nya ya. Iya. Cuma katanya si Valen kan yang edit juga, dia ada cerita itu digangguin. Boleh coba ceritain deh, kita undang nih, lagi ada Valen nih. Sini Boleh. Valen, sini. Oke, ini udah ada Valen ya, editor bukunya dia di sini. Emang ngalamin apa nih Bang pas lagi ngedit? Aduh, macam-macam Bang. Tapi lebih ke ini sih, kejailan Aryo sih. Karena kan emang gue itu ketika tahu ceritanya Aryo dari awal yang nge-treat Lasmi itu kan emang Aryo udah caper. Karena ini lo tinggal bareng? Enggak tinggal bareng. Jadi kalau menarik kilas balik dulu ketika mengisahkan Lasmi dan gue jadi kenalan sama Aryo tuh, Aryo emang udah menunjukkan apa interestnya sama gue gitu, kayak karena mungkin dia ngerasa gue sama Ara bisa deket, tapi mungkin juga bisa sama abangnya gitu. Nah gue sendiri sebenarnya kayak yang wayahna lah kalau kata orang Sunda mah, ya udah gitu. Sampai akhirnya Ara itu bilang, gue mau nulis Aryo gitu, mau nulis Aryo. Ya udah, nulis mah nulis aja gitu. Selama proses penulisan kan ya Ara memang ya menikmatinya dengan penuh banyak gangguan juga sih, denger kan. Dari situ juga gue pas ketika menerima naskah, di situ gue bilang ke Ara, Dek, gue mulai saat ini gue edit ya naskahnya Aryo. Terus sudah diberi izin belum sama Aryo untuk gue nyunting naskahnya? Oh iya, Aryo seneng kok di edit juga akhirnya setelah menunggu 2 tahun kan. Karena memang Ara itu mengisahkan Aryo itu dari 2020 tapi baru bisa rampung naskahnya sekitar 4 bulan yang lalu ya Dek. Sekitar 4 bulan yang lalu. Di situ gue pegang naskahnya, lalu gue tawarkan ke Gagas Media. Gue tawarkan ke Gagas Media dan Mbak Re. Oke, udah terbitin di situ. Ya udah, gue sunting ya. Aryo memang tipikal yang suka terlalu ramah sih Bang. Ramah. Kayak gue lagi ngedit. Ya gue memang punya kebiasaan kalau ketika ngedit naskah horor tuh gue menyalakan lagu-lagu yang mendukung, kayak misalnya gamelan Jawa, musik-musik Sunda kayak Tarawangsa kayak gitu, supaya feel-nya dapet lah. Bahkan gue memang prefer ngedit itu setengah malam, biasanya start jam 10 sampai jam 2 jam 3 pagi. Nah di situ Aryo tuh ya siang malam sering datang kayak set di samping gue gitu, set di belakang gue, kadang nggak nongol di muka gue ngeliat, tapi gue ngerasa hal keberadaannya yang gue suka make sure, deh ini Aryo kan yang datang, karena ketika memang kita melakukan sesuatu yang ceritanya tentang mungkin entitas gaib ya di sekitar tuh tahu gitu. Gue cuma mengantisipasi apa yang memang di sekitar gue itu ya memang Aryo gitu, dan memang Aryo gitu, tervalidasi juga dari baunya gitu. Jadi di beberapa kesempatan ya Aryo mengeluarkan baunya yang emang, lo tahu ini gak sih, tahu bau kentut orang yang habis makan ubi? Tahu iya. Nah, kayak gitu, tapi lebih buruk. Ya Itu kebauan. bau ya, baunya cuman tipis sih kayak hidung, cuman ganggu juga gitu, kayak ngerusak mood, kayak gue lagi intens gitu. Jujur ini gue belum banyak memang edit buku horor, tapi gue ngerasa bukunya Aryo ini, novelnya Aryo ini, ketika gue tahu ceritanya Aryo seperti apa, gue membaca treatnya Ara sendiri seperti apa, itu kan memang itu nggak ada settingan sama sekali, dan memang itu Ara dan Aryo bekerja sama untuk mengisahkan sesuatu. Ketika di buku gue bingung antara mau ketawa atau mau nangis sih, karena memang Sedih juga ya, ada sedih. sedihnya juga memang nusuk gitu. Dalam penceritaan gue ngerasa memang si Aryo ini memang cenderung banyak komedinya, lebih banyak komedinya. Kayak persahabatannya dia sama 3 sekawannya kan, Yayan, Steven, Dobleh. Itu gue ngerasa Aryo tuh ya mungkin memang dia itu nasibnya bernyawa pendek, tapi gue ngerasa meaning dari persahabatannya mereka ini nih kan di kampus anak teknik, memang anak teknik itu kan terkenal solid ya. Kayak susah seneng bareng-bareng ya.
Aryo ini yang tipikal kalau di tongkrongan tuh emang suka ngebanyol, tapi kalau udah ngebucin kadang lupa sama teman, suka bawa ke tongkrongan kayak sedih-sedihnya, galau-galaunya gitu. Tapi di sisi lain juga ya teman-temannya support apa yang bikin Aryo bahagia meskipun bete. Misalnya kayak salah satu contohnya yang si itu makan mie ayam. Oh. Kayak Aryo menceritakan nih lewat Ara, si Ayan ini kan dia pengen beli kaos di Tanah Abang. Jadi beres dari kampus tuh, temenin Aing yuk ke Tanah Abang. Ya udah ayo berangkat. Nah, lagi berangkat karena Steven di situ dia Chinese sendiri dan dia memang orang tuanya dagang gitu, dia pinter nawar. Singkatnya beres mereka nyari kaos buat si Ayan, mereka makan mie ayam. Gitu, makan mie ayam kayak posisinya ini mereka nih makan nih di trotoar. Nah di sini tuh abang tukang mie ayam yang gerobaknya nih kayak baru di satu mangkok dioper makan kan, lagi asik-asik makan tiba-tiba salah satunya ngomong lah gitu. Apaan nih? Kan gue interpretasi gue tuh nggak langsung lihat ke bawah kan, Nas kayak gitu. Lah ngapa dah? Itu bego, itu bego apaan? Jadi ternyata lagi makan, si Aryo pun dalam penuturan Ara lagi makan kayak lu makan lagi makan tiba ya toh. Itu tukang mie ayamnya lagi dikejar satu pepe. Gara-gara? Ya gara-gara ini kan razia di trotoar razia gitu kayak itu bego, itu tukang mie ayam dikejar satu pepe. Tapi sekasual itu ya? Iya kayak gitu, dia menceritakan itu kayak emang bener, si Arya bener ngalamin ini, gue validasi dong. Iya itu pas dia nganterin si Yayan itu beli kaos, sampai bahkan si Steven tuh pas mau ngejar tukang mie ayamnya masih bawa mangkok sambil makan. Tapi emang kayak gitu ya? Emang dia, aku juga kayak bingung gitu ya. Pas dia cerita, kok bisa kayak gitu sih? Karena dia emang pengalaman hidup semasa hidupnya, dia tuh kan emang beda-beda ya. Lucu ya. Ternyata dapat masuk di lingkungan yang sama gitu. Yang ngebanyol yang emang ngomongnya juga ceplos-ceplos kayak gitu-gitu. Nah, tapi nggak ini ya, nggak ngeganggu kan? Nggak ngeganggu sih Bang, lebih ke memang dia tuh hanya ingin tahu proses gue menyunting gitu dan make sure bahwasanya apa ya, kalau naskah kan kadang-kadang editor tambah sulam dong, ya nggak sih? Gue memang berkomitmen untuk tidak mengubah banyak cerita, dalam artian ya memang ada part-part yang memang gue hapus dan ditambahin tapi atas persetujuannya Aryo, karena ya kan balik lagi Aryo nggak pengen itu terlalu mirip dengan kisah hidup seseorang yang takut tak indikasikan ini siapa. Iya. Gitu kan. Jadi emang proses menyamarkannya juga lumayan ada ya? Ada karena ya Ara sendiri kan pernah ketemu sama salah satu orang itu bahkan. Oh yang di masa hidupnya Aryo tuh? Iya, ketemu. Jadi gue juga baru tahu. Gak sengaja tuh ya? Dia di DM, dapat DM, dia cerita, gue dapat DM dari siapa? Dari Rahel. Hah? Rahel siapa? Rahel Cia? Bukan. Oke. Gue udah seneng, gue mau ikutan nih. Enggak, bukan Rahel Aryo. Hah? Serius lu? Iya. Menurut lu gue datang gak ya? Gue samperin gak ya orangnya? Oh, dicerita bahwa ini gue yang kalian bahas? Iya. Awalnya juga dia bingung gitu kan. Ini bener gak sih? Jadi Aryo tuh sebenarnya nama kecilnya si Aryo. Jadi Aryo ada nama panjang yang jelasnya. Tapi si Rahel juga nama samaran. Nama samaran, tapi kok dengan jalur cerita yang sama gitu kata Rahel. Akhirnya aku mencoba untuk memberanikan diri nih. Yaudah gue datang aja, terus kata Aryo. Jadi Rahel ini mantan kekasih Aryo ketika perempuan itu namanya Adeline ya. Si Aryo kan ngejar Adeline banget. Adeline udah buang Aryo gitu kan. Ada nih senior dia yang suka sama Aryo karena Aryo baik kan. Akhirnya Aryo mencoba untuk baik deket pacaran. Pas lagi di tengah-tengah pacaran Aryo udah buka hati dia, udah luka hati dia dibuang Adeline sembuh karena Rahel, tiba-tiba Adeline datang lagi. Akhirnya Aryo bingung kan, dia malah ngebuang Rahel. Cinta pertamanya yang dan itu dia DM. Itu DM aku. Oke. Tapi berarti proses penyuntingan kan juga udah selesai ya, karena kan bukunya udah jadi juga. Terus yang terjadi pas editing itu kan sebenarnya nggak diganggu juga ya, maksudnya cuman dia ngasih lihat beberapa. Sama ini sih sebenarnya bukan Aryo justru yang ngeganggu. Jadi fakta barunya itu baru sekitar bulan kemarin ya Mbak Re ya. Jadi ketika gue tuh sampai laporan ke Mbak Re, ke Ara juga gitu. Bahkan minta tolong temen gue yang emang bisa buat
katakanlah ngeliat dari jauh gitu, ngelindungin lah. Jadi ketika gue part-part terakhir ngedit, gue benar-benar berhati-hati untuk meletakkan narasi Aryo itu akan diambil, dijemput sama iblis pesugihannya itu. Tiba-tiba itu sore-sore bang, gue inget di rooftop cafe yang tempat biasa gue nulis, itu sore-sore 3:30 ya kan pasti biasanya dari peralihan siang ke sore itu kan gerah ya, angin kencang, tapi ini gerahnya tuh kayak gerah di sauna, bener-bener gerah di sauna. Gue kira udah panas banget, gue turun ke bawah tuh masih di lantai atas, masih ngadep jalan, angin masih berasa, tapi itu hawa nggak pindah-pindah. Gue bingung dong, ini bukan Aryo, badan gue ngerasa ini emang bukan Aryo. Gue sampai panik tuh karena gue ngechat si Ara belum dibalas. Gue make sure nih siapa, sampai akhirnya gue teleponnya nyambung, Dek baca chat gue gitu. Di situ Ara bilang tunggu sebentar ya, pokoknya lu jangan panik, itu yang nawan jiwanya Aryo. Gitu. Karena sebelum AA dapat gangguan itu, aku sampai stop selama 2 tahun karena diganggu. Gitu. Dan akhirnya pas ngedit diganggu lagi. Pas part ya ketika Aryo itu dijemput gitu, bener-bener yang dia udah sakit keras, sukmanya dia udah diambil, ibaratnya kayak hidup segan mati tak mau lah itu si Aryo. Dan dipanggil, nah di situ gue bener-bener hati-hati deh, ini bener mau lu narasikan seperti ini gitu. Ada pihak yang ini enggak, yang tersinggung atau yang bagaimana gitu, enggak sih jalan aja gitu. Ya tapi pada akhirnya ketika gue edit terjadi itu gitu, dan gue takut karena ini kalau setan jin kayak gitu gue masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya udah kayak jatuhnya dari lembut gitu, udah iblis mungkin, ya gue takut ada konsekuensi yang bakal ditanggung. Tapi usut punya usut, ternyata ya itu dia cuma mau tahu aja lu mau ngapain gitu kan. Agak berat juga ya ngedit buku beginian ya. Itu dia. Gue pikir cuman berhenti di yang orang bercerita dan temenan ya, tapi ternyata orang yang megang juga kayak gitu ya. Ya at least itu ya gue yang ngerasain sih. Mungkin karena gue juga kenal sama Aryo kayak gitu. Iya. Itu sih. Oke, jadi buku ini bisa judulnya apa? Aryo. Oh, judulnya langsung Aryo ya. Aryo itu bisa dipesan sekarang. Thank you udah main lagi ke sini kakak beradik ini. Setelah Laksmi ada Aryo, mudah-mudahan tadi udah ada kuntilanak, udah ada pocong, jangan sampai ada genderuwo, ada tuyul, ada. Oke, makasih semua yang udah nonton ya. Thank you.